Assalamualaikum. Pagi teman-teman. Kita udah sampai di studio tempat mau rekaman nih pagi ini. Rencana kita syuting, bahas satu pembahasan yang keren banget tentang takwa bisnis. Studionya gue juga baru pertama kali nih. Assalamualaikum. Ya Allah, udah nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih kita udah siap ya? Insya Allah. Teman-teman, jadi pagi ini saya itu mau nagih lah paling tidak sama Inul. Karena Inul kemarin katanya abis ngobrol sama seseorang yang kayaknya itu akan disampaikan atau di-share sama teman-teman semuanya. Insya Allah itu adalah daging semua. Amin. Insya Allah. Yuk, jadi kita lihat di dalam ada siapa nih, Yul? Siap. Assalamualaikum. Tempatnya. Woi, udah pada datang. Siapa aja nih yang udah pada? Wih, dari jam berapa nih? Masya Allah. Alhamdulillah kita udah mau mulai. Ayo buruan, udah mau siap. Oke teman-teman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Nul. Ini kan sebenarnya kan perpanjangan dari episode sebelumnya. Waktu itu kan memang lo bilang memang kita insya Allah akan bikin next episode dengan sesuatu yang mungkin lebih menarik karena lo akan menjalankan satu misi, katanya mau ketemu sama seseorang. Jadi kan abis kita nobar filmnya Bu Nur Hayati yang judulnya mengusahakan pertolongan ilahi, lo kan lagi lo bilang ke gue, Nul, gue nggak puas, kayak belum nelen makanan tuh belum masuk. Betul. Lo harus ada sambungannya kan. Betul. Tertantang dong. Nah, akhirnya gue minta izin dong sama Bu Nur Hayati, Bu Nur, Bu boleh nggak Bu, saya interview. Dan nanti interview ini akan jadi sharing ke para pebisnis dan juga secara umum ke masyarakat lah. Jadi tandanya alhamdulillah lo berhasil untuk interview. Alhamdulillah dikasih waktu. Alhamdulillah. Langka loh. Oke. Nah, terus itu dialognya panjang? Alhamdulillah. Oh iya? Dapat 1,5 jam bersih. Dan itu daging semua jadinya? Insya Allah. Wah. Apa yang lo dapat? Pertama, yang keren banget itu bahwa sebagai seorang founder bisnis yang sangat besar, sangat sukses, ternyata semua itu kesederhanaan. Fondasinya tuh kesederhanaan. Nilai-nilai seorang ibu yang dibangun dari sebuah keluarga. Oke, baik. Ini sedikit masukan aja untuk teman-teman yang ada di rumah, yang lagi nonton kita sekarang di sini. Jadi, Bu Nur Hayati ini, beliau adalah founder dari Paragon. Dan Paragon itu pemilik brand seperti Wardah, Makeover, Kaf. Oke, nah memang waktu itu kan di episode pertama kita udah sempat ngebahas. Tadi apa yang pertama yang lo highlight dari Ibu Nur itu apa? Pertama bahwa ketika beliau membangun korporasi sebesar ini, awalnya dasarnya itu adalah nilai-nilai keluarga justru. Masya Allah. Oke, kalau gitu kita share aja sedikit, karena maksudnya gue juga pengen lihat nih mengenai interview yang memang lo lakukan di segmen itu. Oke. Bu, kita mulai dari ngobrol tentang latar belakang Ibu mulai dari sekolah. Kan saya baca buku Ibu ini ya Bu. Dari sekolah, terus kuliah, selalu menjadi yang terbaik, selalu berprestasi tinggi. Terus sampai hari ini Paragon alhamdulillah menjadi nomor 1 di industri. Apa sih Bu yang memotivasi Ibu dari awal, dari kecil tuh Bu? Dari sekolah sampai hari ini? Ya, sebetulnya saya dari kecil berusaha, karena saya anak yatim ya. Berusaha bagaimana lulus lebih cepat. Dan waktu kuliah juga begitu, dan supaya bisa membahagiakan almarhum ibu saya. Ibu saya suka bilang, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Ibu saya bilang, kalau kita perempuan ini, carilah pekerjaan yang bisa kita ngurus rumah tangga dan bisa juga berkarya. Ya seperti buka apotek, ibu saya bilang. Dan ibu saya bilang, jangan sampai kita minjam uang ke bank, menjaminkan rumah. Ya ternyata kan dalam perjalanan perusahaan ini, saya merasa banyak sekali pertolongan Allah ya. Jadi banyak yang not by design tapi by accident. Gua ngeliat di awal interview lo itu kan memang lo nanya mengenai awal mulanya sekolah Bu Nur ini seperti apa. Ternyata memang Bu Nur ini kan orang yang berprestasi kan secara akademis.
satu hal yang memang ada sedikit kesamaan dari Bu Nur dengan orang tua gue, which is itu adalah bokap gue. Kalau Bu Nur ini kan anak yatim piatu. Anak yatim? Anak yatim, anak yatim. Bokap gue ternyata itu 6 tahun udah yatim piatu memang. Dia itu anak kelima dari 7 bersaudara. Satu hal yang sama itu adalah, karena Bu Nur tadi sempat ngomong kan. Jadi kenapa beliau ini berprestasi? Karena beliau ini semata-mata hanya ingin membantu ibunya, meringankan ibunya untuk segera atau menyenangkankah atau meringankan supaya cepat lulus. Betul. Dan akhirnya bisa meringankan. Betul. Dan ternyata memang itu orang tua bokap gue juga begitu. Gue dengar dari nyokap juga ya. Dia pernah masuk ITB, dia pernah masuk UI. Semuanya ini akhirnya dia drop. Oh gitu. Bokap gue itu angkatannya Guntur Soekarno Putra. Nah itu teman mainnya dia itu. Jadi cuma dulu tuh gue sempet lah dengerin katanya, papa tuh pernah lagi masuk ke istana. Gitu. Hebat banget. Tapi di istana ya makannya telur sama nasi. Jadi maksudnya nyeritain bahwa kesederhanaan seorang Guntur. Dia nyoba masuk ke beberapa universitas gitu kan, sekolah lah gitu. UI dia dapat, ITB dia dapat. Masya Allah. Tapi beliau itu akhirnya keluar karena masalah biaya. Akhirnya bokap gue nyari satu sekolah yang dia pikir itu akan meringankan. Dia masuk ke NHI. Karena NHI waktu itu katanya ngasih dia itu uang saku. Jadi malah bisa dapat uang saku. Dan akhirnya dia lulusnya cum laude. Jadi persamaan Bu Nur sama bokap gue itu dari sekolah tuh seperti itu. Cuma nasibnya aja beda kali. Kan udah kelihatan ya dari awal memang ini fokusnya kepada ibu kan. Apa yang lo highlight dari situ? Jujur aja kalau gue, ketika gue itu ingin mencapai sebuah prestasi, my focus is myself, gitu loh. The center of why I want to achieve something, it's because I have a mission, my personal goal. So I was thinking, gue tadi berpikir Bu Nur akan ngasih jawaban self-motivation yang lebih banyak di-drive dari dirinya, bukan faktor eksternal. Karena gue kayak nge-reflect, kalau gue ya itu. Ya menurut gue itu something banget ya. Yang gue kira Bu Nur itu berprestasi karena self-drive, ternyata motherly driven lah katakan gitu. Karena nalurinya ingin membantu seorang ibu yang sudah tidak ada suaminya. Seorang pebisnis besar menjadikan anchor prestasinya itu kepada seorang ibu. Itu sih yang menurut gue, ya mungkin karena gue terlalu banyak self-centered kali, jadi nggak kebayang jawabannya akan begitu gitu loh. Ya, tapi tanyanya gini, ada peran besar dari seorang ibu. Ibunya beliau, betul. Iya, gitu. Ibunya Bu Nur ini mendidik beliau sampai akhirnya beliau itu menjalankan hidupnya itu berbakti sama ibunya. Semata-mata hanya untuk baktinya beliau kepada ibunya. Makanya mungkin dengan bakti beliau sama ibunya itu, maka Allah mungkin memberikan ganjaran yang berlipat ganda mungkin. Menurut kacamata lo, Paragon ini dibangun oleh Bu Nur, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini dibangun berdasarkan nilai-nilai yang ditanamkan seorang ibunya nggak? Banget. Ibunya kan seorang entrepreneur, keluarga Bu Nur, ayah dan ibunya kan entrepreneur ya, seorang pengusaha ya, di Padang Panjang lah ketika itu. Pelajaran terbaik itu kan adalah ketika melihat langsung. Bagi orang tua, pengajaran yang terbaik adalah by action kan. Kita nggak usah ceramah, kita nggak usah kasih nasihat, kalau day to day kita menunjukkan sebuah konsistensi, action ya, maka itu langsung immediately kan akan meresap ya ke dalam pengalaman hidup anak-anak. Jadi kalau pertama gue setuju banget ya, definitely lah, dari mulai lahir sampai dibesarkan memang orang tua Bu Nur adalah para pengusaha ya, pedagang, definitely itu langsung mengalir kan, jiwa pengalaman itu masuk menjadi satu pengalaman hidup. Selain pengalaman hidup yang tadi itu ya, practical life example tentang entrepreneurship dilihat langsung, plus ditambahkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai Islam dengan mengajarkan
harus jujur, nggak perlu malu selama kita jujur. Selama kita jujur, Allah akan bantu. Statement-statement seperti itu kan memperkuat fondasi hati dan jiwa seorang anak, dalam hal ini Bu Nur. Iya, betul, betul. Kalau kita ngelihat Bu Nur sekarang kan memang udah sangat-sangat berhasil ya. Udah ibaratnya udah menjadi sosok yang memang menjadi tauladan bukan hanya kepada anak-anaknya, bahkan sampai ke cucunya. Betul. Jadi statement mengenai bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Kalau hasil yang sangat baik, kita bisa ngelihat dari Bu Nur tandanya. Gue cukup sering nanya Bu Nur, Bu, apa sih yang ibu nasehatkan? Apa sih pesan-pesan ibu kepada anak, kepada cucu? Dan setiap kali jawaban Bu Nur tuh konsisten. Cara menanamkannya itu bukan kita kayak ngasih teori lah, konsep atau ceramah atau nasihat. Tapi dari day to day interaction kita, mereka akan observe kan, mereka akan memperhatikan, dan itu yang akan kemudian membentuk mereka. More than words. Actions speak louder than words kan. Yeah. Nah itu kan gue nanya ke Bu Nur. Bu Nur gimana awalnya sehingga bisa melibatkan anak-anak yang bukan hanya menjadi pewaris, kan Bu Nur ini adalah perintis kan, founder. Jawaban Bu Nur apa? Emang sering beda pendapat kan, tapi saya juga nggak berani nyetop ya ininya. Jadi saya bilang saya udah coba sistem itu, tapi nggak gagal. Tapi yo ini ya coba aja. Jadi, ibu nggak halangi Bu? Walaupun ibu sudah pernah coba dan gagal, tapi ketika generasi baru datang mau coba lagi, ibu nggak halangi? Enggak. Nggak apa-apa, coba aja. Ya gitu. coba aja, dari sana dia bisa belajar kan. Walaupun bisa jadi belum berhasil ya? Iya betul. Oh, Masya Allah ya. Ini kan kayak gini loh. Nah, hati-hati nah, udah nggak usah lari-lari nanti kamu jatuh. Sering kan begitu kan? Nah, ini analogi ya. Kalau Bu Nur ya udah biarin aja lari-lari. Nanti kalau jatuh dia tahu harus hati-hati ke depannya kan. Beda ya antara. Iya. Jadi anak-anak tuh disuruh belajar lah supaya mereka survive itu karena memang pengalaman. Dikasih kesempatan. Kita nggak tahu lah. Kita melihatnya Bu Nur ini kayaknya sosok super kayaknya ya. Dalam arti akademis baik, terus begitu sosoknya juga baik. Sebagai istri juga, insya Allah beliau itu adalah istri yang solehah. Karena beliau tidak meniadakan fungsinya sebagai istri itu dengan mengesampingkan fungsinya sebagai istri, tapi berfokus kepada perusahaannya. Tapi ini semuanya dijalanin kan? Ketika beliau memutuskan untuk berhenti dari perusahaan multinasional. Oke. Oh, jadi beliau jadi awalnya sebelum kerja dulu jadi multinasional. Gue tanya, kenapa Bu berhenti? Kan bagus ya perusahaan multinasional. Cukup nyaman saya kerja di sana, tapi tiba-tiba datang CEO baru. Orang Indonesia, tadinya CEO-nya orang Jerman. Kalau selama ini kan saya banyak ngurus registrasi, jadi saya kerjakan dari rumah WFA. Nggak boleh katanya kamu harus kerja dari pagi sampai sore. Oh dulu sudah ada WFH ya Bu? Dulu sudah ada. Oh jadi waktu Ibu baru pertama kerja di perusahaan itu banyak WFH? Iya. Setelah ada CEO baru, dia minta selalu kerja di kantor. Iya. Dan saya udah punya anak 3, saya agak kesulitan. Kemudian ya saya boleh mundur. Itu lucu loh, beliau udah bilang saya work from home. Jadi work from home itu udah ada di tahun 70-an. This is where innovation came saat itu. Inovasi nih, inovasi Bu Nur itu sangat inovatif. Cerita Bu Nur nggak berhenti sampai di situ. Beliau jawab begini, tapi kan saya sudah punya ilmunya. Walaupun saya bekerja waktu itu di perusahaan besar ya, alat-alatnya besar. Tapi saya kan punya ilmu ya. Saya melihat ini sih bisa saya kerjakan secara kecil-kecilan. Dan waktu itu juga saya coba pelajari gitu ya. Saya otak-atik formulanya. Sehingga saya menemukan formulanya, kualitasnya hampir mirip lah dengan yang tempat saya kerja. Tapi saya bisa bikin dengan harga separuhnya. Ya saya putuskan untuk buka home industry. Ketika ada dua pilihan seperti itu, orang melihat situasinya either or. Kalau nggak ini itu, Bu Nur tidak gitu. Di sini kenapa gue bilang inovasi itu muncul secara natural karena berarti beliau orang inovatif. Instead of either or, ini atau itu, beliau mengatakan why not?
saya di sini dan saya masih bisa meneruskan apa yang saya sudah lakukan selama ini. Bangunlah industri rumahan dengan pengalaman dan ilmu yang sudah didapat. Ngurus anak dapat dan juga bisa melanjutkan passion dan kompetensi beliau. Jadi yang tadi gue bilang, misterinya ada jawabannya kok. Dan jawabannya sederhana-sederhana aja. However, yang sederhana ini mungkin hari ini jadi sangat kompleks. To be very honest, banyak kan. Ini bukan soal wanita atau laki-laki ya, atau ibu atau ayah. Sama aja dua-duanya sebenarnya kan. Sempat nggak para ayah, para pebisnis nih, para profesional, sebelum berangkat sekolah anak-anaknya, sebelum mereka berangkat kerja, mandiin atau sempat nyuapin anak-anak makan. Ini bukan tugas ibu atau ayah, tugas dua-dua. Salah satu dan dua-duanya kan harus berperan. Sempat nggak? Kan kita sering dengar, udah nggak sempat gue. Iya. Itu masalah keinginan dan juga memang trik bagaimana bisa menjalankan itu kan. Semuanya bisa berjalan sesuai dengan memang kodratnya dan lain sebagainya sebenarnya kan gitu kan. Dan alhamdulillah kalau Bu Nur ini kan bisa kita lihat beliau berhasil dan bisa menjadi contoh juga buat kita. Betul. Gitu kan, Masya Allahnya. Karena gini, dan di saat sukses dimulai dari keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia. Kan beliau punya bakti yang besar sama ibunya, seorang ibu. Jadi ini adalah kunci sukses seorang Bu Nur dalam membangun Paragon ini kan. Itu adalah ibu. Betul. Menurut pandangan lo, apalagi itu kunci sukses dari seorang Bu Nur? Jadi kalau gue nanya pertanyaan-pertanyaan kayak gini sama Bu Nur tuh suka kasih jawaban tuh yang sangat simple tapi sangat fundamental. Oke, contohnya. Contohnya tuh gini, kan pertanyaan yang lo tanya ini gue tanya ke Bu Nur. Bu, apa Bu tips-tips Ibu atau sharing formula dari Bu Nur untuk para pebisnis agar bisa jauh lebih maju lagi? Bu Nur apa jawabannya? Sesederhana apa? Ya jalankan aja 5 nilai ini nih yang Bu Nur tulis di dalam buku dan kemudian terrefleksi di perjalanan hidup di buku Pertolongan Ilahi kan. Nilai itu apa sih? Nilai itu kan adalah bagaimana kita menjalani keseharian kita berlandaskan norma atau prinsip-prinsip kehidupan. Itulah nilai kan. Jadi kalau sederhananya apa sih nilai? Nilai itu adalah akhlak kita keseharian. Sederhananya itu. Supaya kita jangan nanti bingung kan, ini apa sih nilai? Oke, nilai itu adalah perilaku kita sehari-hari. Nah, Bu Nur merumuskan bahwa apa yang menjadi fondasi keluarga dan juga kemudian menjadi fondasi korporasi yang beliau bangun adalah 5 nilai ini. Atau bahasa sederhananya adalah 5 perilaku inilah. Yang pertama, beliau jelaskan ketuhanan. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, ketangguhan. Yang keempat, kepedulian. Yang kelima, inovasi. Mungkin gue kebalik-balik, tapi yang pasti nomor 1 ketuhanan. Oke. Jadi ketuhanan itu kan berarti kita menjaga kejujuran, dipercaya. Dan satu lagi dengan ketuhanan itu kita optimis. Karena kan udah ada ininya ya, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Iya, betul. Nah itu, jadi dengan itu perlunya ketuhanan. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian itu gimana kita saling peduli, kemudian bagaimana kita bisa bermanfaat hidup untuk orang lain, dan kepedulian itu juga bagaimana kita saling toleransi, kemudian bagaimana kita supaya tim itu bekerja saling toleransi lah gitu. Jadi toleransi, tolong menolong ya Bu ya. Tolong menolong ya. Terus yang ketiga kan kerendahan hati ya. Kerendahan hati maksudnya kita jangan sombong. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Dan kita harus belajar terus menerus. Dan harus hidup itu harus cost efektif maksudnya. Ya. Jangan berlebih-lebihan ya Bu. Iya. Terus itu kerendahan hati. Nomor 4 ketangguhan. Ketangguhan. Ya. Tekun, ulet, kerja cepat. Yang kelima inovasi. Inovasi Bu. Ya. Sekali lagi nih ya, gimana Bu Nur ketika menerangkan dan menjelaskan sebuah tadi ya misalnya nih kan karakter ketuhanan ya. Konsep ketuhanan itu sesuatu yang benar-benar dekat dengan kita gitu loh.
Tapi kalau kita bicara sekarang kondisi sekarang gitu ya, kita kan ada di maaf nih di Indonesia kan sekarang problem yang paling kuat itu adalah masalah kejujuran loh. Iya. Kita harus fair. Di Indonesia kejujuran langka ya. Kenapa gini? Gue harus to the point. Tunggu gini. Kita sebagai orang Indonesia, kenapa kalau gue bertanya seperti itu ya, kenapa kok ketawa gitu ya? Maksudnya ini sedih banget ya. Kan bukan untuk kita merendahkan bangsa kita ya. Kita sangat cinta bangsa kita. Setuju. Tapi kalau di Jepang ya, ditanya kalian ini kok bisa jujur gitu ya, mereka tuh bingung jawabnya karena kejujuran itu nggak pernah dibahas. Kejujuran itu ya kejujuran is life gitu. Karena kalau kita bicara negara kita ini kan sekarang masalah kejujuran itu, negara kita ini kan boleh dibilang negara yang punya korupsi cukup tinggi gitu kan. Banyak berita, banyak kejadian di depan mata. Bokap gue itu hanya bilang sama gue, pesan papa cuma satu. Pertama adalah kejujuran, kalian harus jujur, ya kan? Dan apa yang kamu kerjaan ini mendapatkan hasil yang halal. Karena itu yang dilakukan oleh dia. Gitu kan? Jadi kalau misalnya dua pondasi ini tidak dilakukan, percuma ngejar ilmu, ngejar profesi, ngejar pekerjaan hanya semata-mata karena uang, tapi buntutnya ada konsekuensi yang tinggi lah gitu. Betul. Nah itu yang ditanamin. Nah makanya sekarang yang gue jalanin, gue pastikan pada saat gue udah menikah dan punya anak, gue memastikan nafkah yang gue dapat di rumah ini halal. Karena kalau itu tidak halal, kenapa anak istri gue harus kena imbasnya? Kan itu nggak fair dong. Nggak fair. Kita kan sebagai laki-laki ini kan memang udah kodratnya sebagai imam kan, sebagai nahkoda lah dalam sebuah kapal rumah tangga gitu. Jadi tandanya masalah kejujuran itu nomor satu bagi gue. Ini karena ini fondasi kan. Oke. Kelebihannya kita punya faktor kejujuran ya. Kita harus jujur. Jujur tuh dimudahkan sama Allah. Karena saya sama supplier tuh nggak pernah nggak bayar gitu. Tapi pas lagi kebakaran itu, saya minta ditunda dulu. Saya pasti bayar, saya bilang. Saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Oh, karena selama ini Ibu selalu membayar tepat waktu gitu ya, Bu? Jadi mereka percaya. Ada lagi, Bu Nur menjelaskan, ketika itu, kebakaran nih ya, apa yang saya ingat pertama kali, bagaimana saya bisa membayar hutang ke para supplier saya. Komitmen tadinya. Komitmen. Dan komitmen itu lahir karena kejujuran ya. Maksudnya kayaknya sederhana ya Gi ya. Ketika kebakaran, berarti kan saya habis segalanya ya. Saya nggak punya apa-apa. Wajar dong ya, natural dong ya, kalau reaksi awal adalah saya minta tolong kemana, saya bisa dapat bantuan dari mana, wajar dong. Wajar, manusiawi banget. Tapi Bu Nur, habis semuanya, kebakaran, yang diingat langsung, saya punya tanggung jawab, saya punya komitmen. Itu contoh nilai ketuhanan yang nggak usah kita bicara-bicara konsep macam-macam, tapi dengan cerita kayak gitu aja kita langsung bisa lihat ketuhanan itu it lives in her life gitu loh. Itu hidup di dalam keseharian beliau banget gitu loh. Kalau gue ngelihat juga dari sisi bahwa kan semua itu tuh dibungkus dalam satu kredibilitas kan, kejujuran, terus ada korelasinya sama ketuhanan. Kalau misalnya kita cuma memikirkan kredibilitas tapi tidak sejalan dengan ketuhanan itu, kredibilitas itu akan dibentuk tapi dengan cara yang lain. Cuman punya posisi, punya jabatan, punya harta, tapi dengan cara yang salah. Betul. Karena nilai ketuhanannya dia lupain. Betul. Sama kayak lo punya profesi sekarang seperti ini, gue punya profesi di entertainment. Tapi sebagai manusia, gue secara pribadi memang dari dulu gue berkarir itu membangun kredibilitas. Sampai gue sekarang seperti ini, gue pasti pernah melakukan kesalahan lah gitu ya. Tapi gue jaga terus tuh kredibilitas gue. Ya itu contoh soalnya. Entah, kalau kita belum bicara yang kejujuran ya, profesional lah gitu, on time dan lain sebagainya. Terus gitu menghargai teman-teman pada saat kita syuting dan lain sebagainya gitu kan. Tapi nilai kejujuran ini memang menjadi satu hal yang memang langka kan. Sedih ya. Nggak maksudnya sedih gitu ya, kita bangsa yang besar,
bangsa yang berketuhanan, tapi setiap kali kata kejujuran atau integritas muncul, itu jadi kayak sesuatu yang... Ya, yang jadi sesuatu hal yang langka lah gitu. Tapi gini, kita nggak bisa ngejudge juga bahwa negara kita di seluruh dunia juga terjadi. Betul. Gitu. Ini masalah kemanusiaan yang terjadi di mana-mana. Dan nah, ini ada yang menarik sih, Gi. Waktu gue tanya sama Bu Nur, kan beliau selalu nyampein kan, pertolongan Allah. Sehingga gue nanya, jadi Bu, ketika Bu Nur membantu orang, berbuat jujur, komitmen, Ibu meyakini ya Bu ya, bahwa dengan itulah nanti turun pertolongan Allah. Bu Nur tuh yang, enggak sih. Bukan karena itu sih katanya. Saya tidak pernah, kalau kita kan kayak kayak berdagang dengan Allah gitu ya. Kalau saya kerjakan ini, saya dapat sekian, apa? Pahalanya gitu. Pokoknya ikhlas aja. Ya Allah, itu kan berat banget ya Gi. Kita kalau ikhlas kepada sesama manusia, itu aja udah berat ya, dan satu prestasi lah. Gue bantuin lu nih, dan gue sama sekali nggak ngarepin apa-apa, karena memang gue pengen bantu aja. Itu udah satu hal dong. Tapi deep down inside ya, di hati kita ada dong keinginan, ya Allah semoga dengan saya bantu Irgi, mudahkanlah gitu urusanku. Dan itu nggak salah kan? Nggak salah, dan maksudnya sholat dapat pahala, kita mengharapkan pahala kan nggak salah. Tapi kan ada level ya, ada makom yang kita yakini itu lebih tinggi dan lebih mulia. Apa itu? Ketika saya melakukan karena saya meyakini. Ikhtiar. Satu ikhtiar, dan itu ikhlas aja gitu. Tanpa harus mengharapkan apa-apa, karena udah yakin kok. Nggak ada, Allah tuh nggak akan menyia-nyiakan. Jadi nggak perlu mengharapkan bahkan. Jujur aja Gi ya, kalau gue reflect ke diri gue masih jauh banget gue. Gue sih jujur aja ya, artinya tanda kutip transaksi dengan Allah itu sangat kuat. Sangat kuat tuh maksudnya begini. Ini alokasi nih untuk sosial misalnya. Definitely di situ ada strings attached. Istilahnya itu maksudnya ada sesuatu yang gue harapkan dari Allah. Semoga Allah memudahkan misalnya gitu. Dan itu gue yakin gak salah. Tapi Bu Nur juga bahkan itu pun beliau malah yang kayak wajahnya, enggak, bukan itu. Dengan polosnya gitu loh Gi. Jadi kelihatan genuine gitu loh. Nggak dibuat-buat gitu loh. Bukan konseptual tapi that's me gitu. Nah, nggak salah dong Tani kalau misalnya gue itu selama ini sebenarnya kalau gue secara pribadi itu nggak pernah berani untuk bertransaksi kepada Allah. Karena gue masih terus ngaca aja, introspeksi gitu. Lo berani lo transaksi sama Allah, sementara yang lo kerjain itu masih belum apa-apanya gitu ya. Jadi tapi di lain sisi sebagai manusia, gue jujur aja, yang gue jalanin ini seperti yang waktu itu gue bilang, bahwa gue hanya ikhtiar untuk mendapatkan ridhonya aja. Iya kan? Yang gue kejar itu kan ridhonya aja. Yang kita kejar itu memang ridhonya. Yang waktu itu memang gue pernah bilang bahwa gue dapetin itu dari kajian yang waktu itu disampaikan nama satu ustadz. Kita sebagai muslim ini hanya mengejar ridho Allah. Pada saat waktu kita mengejar ridho Allah dalam hal positif, tapi Allah pun juga melihat kalau ada sesuatu hal yang ibaratnya negatif itu dalam arti misalnya kita lagi nyetir mobil, di depan udah ada truk, dalam keadaan kita tuh ngerem mendadak kecepatan tinggi, tapi Allah nggak ridho, mobil kita ketabrak, itu nggak akan kejadian. Jadi benar kan memang. Betul banget. Bahwa ridho Allah itu utama dalam hidup manusia, seorang muslim lah intinya. Betul. Nah itu kan tadi ketuhanan, contoh konkretnya dalam bentuk kejujuran ya. Jadi dekat banget ya, langsung kita bisa kebayang lah ya. Nah terus Bu Nur juga cerita tuh tentang kepedulian. Ini juga, itu dia tuh, kok kalau nanya Bu Nur tuh suka jawabannya itu kayak blow my mind gitu ya. Kayak something yang nggak ada konsepnya atau nggak kuat konsepnya di pikiran gue, tapi bagi Bu Nur itu justru itu satu keseharian. Kan gue tanya ya, Bu, ini soal nilai berikutnya ya, soal kepedulian itu ya. Bu, apa yang memotivasi Ibu sehingga Ibu
mau mengurus perusahaan sebesar ini kan udah sekitar 14.000 karyawannya. Itu karyawan. Berarti kan kalau kali 3 aja dengan keluarga mereka itu kan ngurusin 14.000 kali 3 istri atau suami atau anak yang menjadi anggota besar dari karyawan kan. Itu kan kebayang nggak sih kita ngurus istilahnya keluarga di rumah, atau kalau kita punya asisten atau misalnya orang-orang yang kerja sama kita 10-15 aja itu udah luar biasa. Ini 14.000 loh Gi, capek kan? Betul. Gue nanya dong, apa yang membuat ibu kok konsisten gitu kayak nggak capek? Kan Bu Nur tuh ya kebiasaannya ya balas email itu sebelum subuh. Artinya apa? Berarti kan bangunnya pagi. Gue yakin beliau sholat malam insya Allah ya. Dan kemudian mulai melakukan aktivitas. Dan email itu dibaca semua, dianalisa dan dijawab. Masya Allah. Iya, sampai sekarang masuk meeting itu udah siap gitu dengan apa yang mau ditanya dan respon dan sebagainya. Kan amazing ya. Dan gue nanya dong, sampai hari ini loh Bu, selama saya mengenal Ibu seperti ini, apa sih Bu? Jawabannya apa? Saya sebetulnya sendiri di ini sama Salman kan. Apa nggak bosan ngurus perusahaan dari 30 tahun dari pagi sampai sore. Saya bilang saya nggak pernah bosan karena saya memikirkan orang lain. Kalau gue semangat karena bangun misalnya reputasi lah, karir, karena ada financial stability dan sebagainya. Kita itu semangat kalau kita niatkan untuk membantu orang lain. Gue kayak yang aduh jauh banget. Tapi kita bisa nyampe ke level itu ya. Tapi karena disampaikan itu genuine, bukan kayak bukan kayak kalau kita bantu nggak gitu kayak santai aja gitu ngomongnya. Nah terus Bu Nur juga ngomong tuh ya ini kan masalah yang terjadi hari ini yang rame-rame di media itu kan karena banyak orang yang korupsi. Artinya apa? Itu kan karena nggak peduli sama orang lain. Nggak care kan, nilai berikutnya kan ketuhanan, kemudian kepedulian kan. Karena nggak peduli. Empati. Nggak ada empati sama orang lain. Makanya tadi gue bilang, boro-boro empati. Malah berpikir apa yang bisa saya ambil dari orang lain. Jadi level empati aja tuh masih istilahnya jauh. Malah, na'udzubillah min dzalik, lebih rendah dari itu. Udah mindsetnya tuh, what can I take from other people? Instead of what can I give to other people, gitu loh. Padahal kalau kita belajar dari beliau, justru yang membuat saya semangat, saya bangun tiap pagi dan besok lakukan karena itu, niatan untuk membantu orang lain, Masya Allah. Sebagai pribadi ya, kalau gue ngelihat Bu Nur ini kan sosok spesial ya Nur ya. Bahkan kayaknya sosok yang sempurna lah gitu, sosok yang sempurna. Sebagai anak udah jelas sempurna, berbakti sama orang tua. Terus begitu sebagai sempurna tuh melakukan ikhtiar yang terbaik ya. Betul, nggak maksudnya dari kacamata gue. Oh iya. Gue menilai Bu Nur nih ya kan. Sebagai anak beliau ini sosok yang berbakti sama orang tua. Di sini sama ibunya ya karena ayahnya udah nggak ada. Terus sebagai istri beliau soleha kan, menjalankan fungsinya sebagai istri gitu kan. Karena mendidik anaknya, merawat anaknya, ngurus menjaga rumah tangga dan lain sebagainya. Terus tadi sebagai orang tua, beliau juga sebagai orang tua yang sempurna menurut gue. Karena anak-anaknya pun sekarang kan mungkin dapat tauladan yang bagus. Bahkan gue aja secara pribadi kayaknya bakal ngambil tuh tauladan yang memang dilakukan oleh Bu Nur. Karena gue sendiri kan juga punya anak yang sekarang mereka lagi beranjak dewasa lah gitu. Tapi kalau dari kacamata lo kan karena memang lo kemarin udah sempat ketemu ya. Dan lo mengenal baik Bu Nur secara pribadi. Lo sempat ngelihat nggak apa sih sosok Bu Nur ini dari sisi yang lain gitu? Sosok Bu Nur ini ada nggak sih sifat-sifat atau hal-hal yang memang lo ngelihat sebenarnya sama aja seperti orang kebanyakan? Oke. Gini ya, gue tuh nggak pernah nanya spesifik ya, tapi justru itu kita bisa lihat waktu Bu Nur malah sharing tentang anak-anaknya. Di situ nanti lo akan ngerti, coba deh lihat nih. Waktu itu saya negor mau beli pisang ya di jalanan, saya tawar. Ini lagi sama Herman, pisang aja ditawar kan. Nah, ini kan gini ya Gi ya. Satu hal kita bisa lihat di situ,
Ya Bu Nur juga ya kayak emak gue dan emak mungkin saya kita bisa aja ditawar gitu. Kalau menurut gue gini. Tapi gini nggak, gue tuh kocaknya tuh gini ya. Jadi kan fenomena ini tuh kan di emak-emak tuh kuat banget Iya, kadang-kadang gue juga tuh kayak suka sebel gitu loh kan. Ya maksudnya entah ibu kita lah atau tante kita gitu kan ke pasar gitu, yang jelas di dompet itu kan atau di ATM tuh kan nggak kurang ya. Kenapa sih kok ditekan banget? Kayaknya nggak puas kalau nggak nawar. Naluri seorang ibu atau naluri seorang perempuan sama naluri seorang laki-laki dan naluri seorang bapak. Bener nggak? Iya bener. Kayak misalnya kayak kita sama anak-anak, nggak mungkin kita nggak ngasih nasihat sama mereka. Padahal kita tahu apa yang dia kerjain itu aman-aman aja. Naluri itu kan sebenarnya. Naluri. Kayak ibu-ibu nalurinya maksudnya gitu ya. Iya, nalurinya nawar ya. Sama, tadi juga sama kan tuh naluri. Beliau itu akhirnya belajar dari anak-anaknya juga kan. Naluri seorang anak akhirnya ngingetin ibunya kan. Bu jangan sampai ditawar-tawar segala lah gitu. Cuma pisang doang gitu kan. Ya, jadi nih ya. Dari sini sebenarnya kita bisa ambil dua, Gi. Yang pertama, Bu Nur juga. Jadi ada lo bilang kan perfect gitu kan, ideal. Ya Bu Nur juga apa ya, bisa expose vulnerability beliau. Beliau juga bisa mengekspos bahwa ya saya juga pernah ditegur sama anak saya. Itu satu hal menunjukkan ya Bu Nur is just like us gitu kan. Yang kedua, kalau kita cermatin yang barusan ya, itu keren banget. Kan beliau cerita bahwa saya ditegur oleh anak saya, masa pisang aja ditawar. Pertanyaannya, si anak itu, sang anak ini kok bisa negur? Tandanya nggak ada gap antara ibu dan juga anaknya. Kan teguran anak itu menunjukkan kepedulian kan. Masa sama pedagang kecil kita masih nawar? Pertanyaannya siapa yang mengajarkan nilai, menanamkan karakter itu kepada si anak gitu? Ini kan sebuah yang tadi gue bilang, sebuah proses natural, alami. Ketika ibunya hari-hari menunjukkan kepedulian kepada orang sekitarnya, anak ini nggak perlu diceramahin. Betul. Anak itu otomatis lihat ibu. Jadi ibunya, seorang ibu bisa khilaf, bukan khilaf sih sebenarnya kan nawar kan bukan kesalahan ya. Tapi apa yang ditunjukkan dari hari ke hari sebagai teladan, otomatis hidup. Anak itu langsung praktek ketika melihat sebuah fenomena kok ditawar. Justru kalau gue melihat, Masya Allah, ini rupanya cara teladan, cara mendidik anak yang terbaik, udah lewat teladan aja. Dan yang memang dari dulu pada saat waktu anak gue udah mulai beranjak dewasa ya, misalnya anak gue kan gue ngelihat mereka mulai dewasa itu pada saat mereka masuk usia remaja, satu SMA lah gitu. Selalu gue akhirnya nyediain waktu satu-satu gue ngobrol berdua gitu loh. Karena dari apa yang udah pernah gue dapetin dari orang tua gue pengen ya punya harapan lah gitu ya. Goals gue sebagai orang tua itu bahwa anak ini jangan sampai punya gap sama orang tua. Sesalah apapun jangan pernah kamu takut sama orang tua. Gue bilang gitu. Jadi karena gue pengen mereka itu dengan gampangnya curhat sama kita. Kalau misalnya nggak curhat sama gue, mungkin bisa curhat sama istri gue, gitu loh. Nah, nilai-nilai penting itu, ke orang tuanya lah ya. Iya. Pokoknya pesan itu yang gue kasih tahu sama mereka. Karena gue bilang, kamu sekarang udah beranjak dewasa, jadi ayah akan memperlakukan kamu itu seperti bukan anak-anak lagi, tapi sebagai orang yang dewasa. Tapi pesan ayah, tolong kamu terbuka sama orang tua. Jangan takut sama orang tua kalau kamu melakukan kesalahan. Kesalahan yang paling besar dari anak-anak itu adalah takut sama orang tua kalau dia melakukan kesalahan dan gak cerita. Jangan sampai orang tua itu ngedengarnya dari orang lain. Lebih baik kita dengar dari anak langsung walaupun itu pahit. Ya gue bilang begitu. Ya tauladan itu kan yang kita ambil dari apa yang tadi dilakukan oleh Bu Nur sama anaknya kan. Betul. Dan yang kita suka sedih itu kan bukan suka ya, sering sedih adalah ketika kita mendengar berita dan berita seperti ini, unfortunately sering kita baca, kita lihat, yaitu ketika seseorang kedapatan atau tertangkap melakukan pelanggaran integritas apapun bentuknya, ternyata keluarganya terlibat.
Ya. Artinya apa? Ya sama, kalau kita peduli, tadi Bu Nur ya, keseharian peduli sama orang, si anak langsung nyontoh kan. Iya. Tukang pisang ditawar, protes. Dan begitu juga sebaliknya kan. Kalau kesehariannya yang ditunjukkan adalah, oh ini boleh nih masukin ke rekening yang sini, oh itu dapat dari sana, masukin ke rekening yang sini. Iya kan, langsung enak. Ini ya ada dana masuk pakai rekening kamu. Kan jadi contoh. Begitu ayahnya atau siapapun ketangkap, bisa satu keluarga ketangkap. Jadi contoh jelek akhirnya pasti akan dikopi sama anak-anak kita. Exactly. Nauzubillah min dzalik sih memang. Dan aduh, sedihnya tuh, maksudnya tadi yang kayak lo bilang kan, kalau gue salah jangan dong bawa istri dan anak-anak ikutan. Kan kita takut kan, gue nggak mau dong nanti mereka yang ikut nanggung. But unfortunately banyak juga ya yang nggak peduli aja gitu. Iya, betul. Nah, ya mudah-mudahan ya maksudnya kita juga nggak mau lah ngejat orang kiri kanan ya, tapi this is real gitu loh. Betul, dan lagian memang kita tuh sebagai manusia, sebagai orang tua juga pastinya kita harus lihat realita bahwa umur kita bertambah. Iya sih. Itu, apa namanya? Lo udah ini ya, udah agak lanjut ya usia lo. Enggak, gini, umur bertambah itu kan sebenarnya waktu kita di dunia itu makin berkurang kan. Pasti. Jangan sampai kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita itu jadinya terbuang percuma lah. Ya contoh soal kalau misalnya berkaca sama gue pribadi itu kan, pada saat waktu nyokap gue meninggal, kayaknya masih banyak utang yang masih gue yang belum terbayarkan lah kita mau. Sampai detik ini baru setahun kan nyokap gue meninggal sebenarnya. Ya, tapi maksudnya kalau misalnya aku mikir ke belakang gitu ya, banget. Kok kayaknya banyak penyesalan kan? Banyak penyesalan gitu yang akhirnya gue pikirin. Karena gue tuh masih suka masih suka nangis gue kalau misalnya mikirin nyokap gitu ya. Karena kenapa ya gue harus begini? Kenapa harus gue begini? Nah, kesalahan-kesalahan itu yang akhirnya gue nggak mau turunin ke anak-anak gue. Bener nggak? Oh banget. Itu hanya niatan, maksudnya ikhtiar gue lah gitu. Mudah-mudahan Allah meridhoi niat gue ini. Insya Allah. Iya kan? Iya gitu kan, ya gue juga baru kehilangan kan. I can feel you banget. Terasa. Itu whatever we do to our mother nggak akan pernah cukup. Nggak pernah cukup. Tapi insya Allah kita yakin kan, para ustadz kan nasihatin kita setelah orang tua kita pergi bukan artinya kita putus amal soleh kita untuk mereka. Kita masih bisa terus mendoakan dan kita bisa meniatkan amal soleh kita juga mengalir untuk mereka. Jadi itu juga artinya bakti yang masih kita bisa terus lanjutin insya Allah. Iya betul. Balik lagi nih ke nilai-nilai dari yang memang diterapkan oleh Bu Nur terhadap perusahaan yang lima. Tadi kita baru bicara 1 apa 2? Ketuhanan itu contoh konkretnya tadi dengan nilai kejujuran. Habis itu tadi yang kepedulian, ya kan. Bahkan dicontoh oleh anaknya Bu Nur. Terus ketangguhan ya. Masalah ketangguhan itu, ketangguhan belum ya? Ketangguhan belum ya. Nah, Bu Nur sendiri kalau bicara tentang ketangguhan ini, Bu Nur ini kan tandanya membangun bisnis juga memang udah lama gitu kan, dan sukses sampai sekarang. Dari tahun 70 itu bukan waktu yang sebentar kan? Iya. Apakah dari dulu sukses terus? Apakah ada gagalnya? Kan semua orang kalau bisnis pengennya kan berhasil terus kan gitu. Benar. Iya, gue juga karena ngelihat Bu Nur itu tegar banget ya, gue juga nanya sih. Nanti kan kita lihat juga ya kan di video ini ya, tadi mungkin udah sempat kelihatan juga kan. Jadi gue nanya, Bu, Ibu pernah merasa kecewa nggak sih, kayak down gitu ya, atau mau give up dalam perjalanan hidup? Dan beliau sampaikan, iya ada, saya kecewa. Contohnya beliau sampaikan, beliau itu lulusan terbaik farmasi ITB. Nah, bahkan sudah jadi asisten dosen. Tapi ketika melamar menjadi dosen, itu nggak diterima. Kok bisa lulusan terbaik ngelamar ke institusinya nggak diterima? Beliau bilang, saya kecewa gitu. Jadi ada kecewa itu ada. Beliau pernah merasakan, ya sebagaimana kita juga gitu kecewa. Tapi kemudian beliau juga langsung lanjutkan. Nah, setelah itu ya saya yakin aja,
akan ada sesuatu nanti di depan yang akan lebih baik. Dan saya terus bergerak. Jadi itu kata kunci Bu Nur, terus bergerak. Sehingga tidak berlarut-larut gitu ya. Kalau kayak hari ini mereka istilahnya apa tuh, move on ya. Udah move on gitu kan. Nah Bu Nur tuh move on terus. Jadi tadi ya, satu, ketika nggak diterima itu gue sih bisa merasakan tuh kayaknya Bu Nur, kok bisa gue lulusan terbaik, nggak, kecewa. Tapi beliau bergerak terus. Akhirnya kan diceritain di video tadi kan, beliau ya cari pekerjaan di tempat lain dan sebagainya. Yang kedua, kebakaran men, habis bisnisnya. Iya betul. Wajar dong kalau gue masih masa berkabung nih 2 bulan, wajar dong ya kan. Jangan ganggu gue. Enggak loh. Dalam hitungan hari dipanggil karyawannya, kita akan teruskan. Karena apa? Kan beliau ceritakan, itu kan bulan Ramadan. Saya langsung berpikir gimana saya bayar supplier dan bagaimana mereka para karyawan kan udah berharap dapat THR. Jadi itu beliau bergerak lagi terus juga karena ada dorongan kepedulian itu. Jadi yang mengatasi kita keluar dari sebuah rasa kecewa, down, pengen give up itu adalah apa, saat kita terus bergerak. Itu sih yang menurut gue luar biasa. Dan yang lo tadi bilang kan bahwa dia terus punya keyakinan bahwa nanti akan ada yang terbaik. Nah gitu, gue kasih contoh ya. Jadi Bu Nur itu menceritakan ketika ini kan tahun 70-an lulus dari ITB, lulusan terbaik farmasi, nggak keterima. Menjadi dosen nggak keterima. Lalu Bu Nur cerita, puluhan tahun kemudian, kalau nggak salah di 2019 atau 2020 gitu, 2019 kayaknya ya, saya dianugerahi doktor kehormatan honoris causa dari ITB, dan selama 1 abad terakhir wanita pertama yang mendapatkan doktor honoris causa. You see, Bu Nur di tahun 70-an ditolak jadi dosen ITB, tapi sabar dan terus bergerak. Allah bukakan pintu di tahun 2019, puluhan tahun kemudian mendapatkan gelar honoris causa. So, kesabaran, kesungguhan dan ikhtiar, istiqomah lah ya, itu nggak akan pernah sia-sia. Dan satu lagi, selalu husnuzon sama Allah. Masya Allah, itu tuh. Cara berpikirnya itu husnuzon sama Allah kan. Itu tuh. Walaupun memang baru bisa dirasakan puluhan tahun kemudian kan. Plus, satu contoh lagi husnuzon tadi. Di perusahaan multinasional yang beken, yang prominent ya, memutuskan berhenti karir agar bisa memanage keluarga. Puluhan tahun kemudian memimpin industri di negaranya. Bahkan mungkin Asia Tenggara sebagai industri yang terbesar. Bahkan mengalahkan perusahaan yang waktu itu tempat beliau bekerja. Jadi bergerak, husnuzon kepada Allah, dan dengan niat ikhlas aja untuk membantu orang lain, maka akan diberi jalan keluar, diberikan pertolongan dari jalan yang tidak diduga-duga. Ya. Nilai berikutnya? Nah, kejujuran, ketuhanan direfleksikan dengan kejujuran, kepedulian tadi ya, contoh-contohnya udah, ketangguhan, terus bergerak.